Toro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan membahas bagaimana Bitcoin untuk minggu depan teman-teman. Kurang lebih hal-hal apa yang berpengaruh atau punya impact ke market cryptocurrency. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita ke sentimen yang pertama teman-teman. Tepat sekali, kalian bisa lihat sendiri ini adalah CME Watch, di mana Uang Receh biasanya menggunakan situs ini untuk melihat next FOMC meeting itu di kisaran tanggal berapa teman-teman. Dan di sini juga sebenarnya kita bisa melihat interest rate dari The Fed itu sekarang probabilitasnya berada di berapa basis point ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk FOMC meeting itu 10 hari lagi ya teman-teman. Kita masih punya waktu sekitar 10 hari, tepatnya di tanggal 23 Maret tahun 2023 teman-teman. Nah, efeknya apa sih biasanya FOMC meeting ke harga cryptocurrency atau ke harga stok? Biasanya teman-teman, dengan diadakannya FOMC meeting itu akan memberikan clue seberapa interest rate akan dinaikkan The Fed, dan mereka sedang punya kebijakan seperti apa lagi untuk menangani yang namanya inflasi teman-teman. Karena sekarang ini kan yang dibahas paling sering adalah bagaimana tuh kontrol untuk inflasi itu bisa rendah lagi, tidak berada di angka yang cukup tinggi teman-teman. Nah, kita geser ke bagian bawah. Di sini adalah sebuah tool sebenarnya, FitWatch tool, yang dimana dengan alat ini kita bisa mengindikasikan publik atau probabilitas untuk fit rate-nya itu kira-kira naik di berapa basis point teman-teman. Dan biasanya ini memang selalu berubah-ubah tergantung kemungkinan apa yang akan mendekati dengan hasil yang diimplementasikan oleh The Fed teman-teman. Nah, di sini Uang Receh akan jelaskan sedikit. Masyarakat sekarang atau 31,7% orang itu berpendapat bahwa The Fed akan menaikkan rate sebesar 0,25% atau 25 basis point dari 4,75 ke angka 5 teman-teman. Dan 68,3% itu berpendapat bahwa kenaikannya adalah 50 basis point teman-teman. Nah, dua hal ini tentunya yang kita sama-sama pantau teman-teman. Di awal dulu sebelum market seperti ini, Februarian lah, angka yang 25 basis point ini cukup tinggi sekali, tapi sekarang tiba-tiba melemah, dan yang cukup tinggi adalah di lawannya teman-teman, atau di 50 basis point. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya keadaan global atau makroekonomi itu belum begitu baik teman-teman. Artinya untuk risk aset belum bisa jauh berkembang atau memasuki masa bull seperti apa yang kita harapkan. Nah, ini jelas akan mempengaruhi atau punya impact langsung ke harga risk aset, terutama kripto ya teman-teman. Kalau stok mungkin akan berpengaruh, tapi Uang Receh rasa paling volatile untuk aset saat ini adalah cryptocurrency. Jadi mungkin untuk cryptocurrency akan lebih terasa efeknya jika The Fed itu sampai menaikkan ke 0,5% atau 50 basis point teman-teman. Nah, silakan untuk linknya, nanti link situsnya akan Uang Receh tempel di bagian deskripsi video teman-teman. Nah, kita lanjut ke sentimen kedua di minggu ini yang Uang Receh kira cukup berperan atau memberikan impact juga ke market teman-teman. Tepatnya di kisaran tanggal 14 Maret. Kalau bulan lalu kita sama-sama tahu PPI, CPI itu rilis tanggal 14 Februari bertepatan dengan Valentine Day. Di bulan ini rilisnya juga tanggal 14 Maret ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lihat sebentar untuk angka forecastnya dari PPI ataupun CPI itu berada di kisaran, ini Uang Receh bacakan dulu teman-teman. Untuk core CPI year on year Februari kita itu punya forecast di angka 5,5%, sedangkan previousnya itu di angka 5,6%. Sedangkan untuk core CPI month of month-nya di bulan Februari
kita 0,4 dengan forecast dan previousnya 0,4 teman-teman. Untuk CPI year on year di bulan Februari kita ada forecast 6% dan previousnya sekitar 6,4%. Nah, disinilah kita mencoba untuk menebak market teman-teman. Kita punya angka forecast itu 6%. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa sebelumnya berada di angka 6,4 untuk Januari ya, yang rilis bulan Februari. Artinya jika nanti bulan Maret tanggal 14 itu untuk CPI dari bulan Februari rilis dan angkanya lebih besar daripada angka forecast, misal di 6,2, 6,3, itu market kalau menurut uang receh akan sedikit drop juga teman-teman. Padahal kita sama-sama tahu kalau diberantemkan dengan angka forecast atau bulan lalu itu mengalami penurunan. Tapi hal tersebut kalau dibandingkan dengan forecast atau angka harapan dari si The Fed itu berkisar di angka 6,0, itu adalah jarak yang terlalu atau masih merah teman-teman kalau menurut uang receh. Kita berada di forecast 6,0 sorry, tapi untuk hasilnya 6,2 atau 6,3, artinya market akan cukup tertekan juga. Dan apabila ini teman-teman, apabila ya angka realnya besok itu melebihi dari angka 6,4, artinya untuk inflasi di bulan Februari jauh lebih besar ketimbang bulan Januari teman-teman, yang sama-sama kita tahu angka previousnya adalah 6,4 tapi bisa jadi ke 6,5 atau 6,6. Nah, itu akan lebih berbahaya lagi untuk risk aset terutama cryptocurrency teman-teman. Jadi untuk minggu ini adalah data yang cukup penting yang harus kita perhatikan teman-teman. After kita ditekan habis-habisan oleh bank konvensional seperti Silvergate, terus ada SVB dan yang lain sebagainya di minggu lalu, sehingga harga kripto sudah cukup sangat rontok sekali dari kisaran 24 ribuan langsung sekarang berada di level 20.300-an. Itu sudah menandakan bahwa kita sudah cukup merah untuk awal-awal dari bulan Maret ini. Jika hal atau indikasi lain atau sentimen lain terutama dari CPI ataupun PPI itu menunjukkan angka yang buruk untuk pengambil keputusan dari The Fed untuk menaikkan suku bunga teman-teman, kita bisa memasuki major correction yang lebih dalam dari hari ini teman-teman. Nah, itulah impact apa yang sedang ada di makroekonomi dan kita implementasikan ke pasar cryptocurrency. Nah, kita akan bahas sedikit untuk price action dari Bitcoin teman-teman. Di sini uang receh gunakan candle harian. Kita sama-sama tahu sudah sejak tanggal 9 Maret kita mengalami red candle yang cukup panjang ke bawah, dan 3 harian ini kita kurang lebih sideways di antara tengah support dan atas sedikit resisten teman-teman, yaitu support bawahnya di kisaran 19.900 dan resisten atasnya di kisaran 20.500. Nah, dua support dan resisten ini memang hari-hari ini masih cukup membantu peran atau bisa membantu Bitcoin untuk sedikit terangkat teman-teman. Nah, beberapa hal yang di sini uang receh itu masih pesimis sebenarnya secara time frame yang lebih singkat. Uang receh masih pesimis terhadap kejatuhan Bitcoin bisa ke level sekitar 18.000 atau maybe terbentuk yang namanya lower low dari low yang sudah pernah terjadi sebelumnya ya teman-teman, under dari 15.000. Hal ini uang receh dalam time frame yang singkat. Kenapa sih uang receh kok masih pesimis? Pertama, karena keadaan makroekonomi belum cukup oke untuk bisa risk aset seperti cryptocurrency itu naik, dan juga emang inflasi dan yang lain sebagainya belum cukup mendukung teman-teman. Nah, secara singkatnya kita secara 3 hari ini hanya melakukan retest di kisaran support 20.500 teman-teman. Dan untuk hari ini juga kalian bisa lihat sendiri candle merah lagi, dan ini bisa mengindikasikan secara time frame yang lebih singkat ini adalah sebuah bull trap teman-teman, atau dia breakout ke atas habis itu dihajar ke bawah, atau fake out ke atas sedikit ya teman-teman. Kalau menurut uang receh kita sedang berada di dilema seperti itu. Ada kemungkinan besar setelah ini mungkin memasuki ke minggu depan, kalau harga intinya di Selasa atau di tanggal 14 nanti, jika CPI ataupun PPI tidak lebih bagus dari angka forecast atau tidak
lebih ya maksimal di angka 6,2 atau 6,1 lah, itu masih cukup mampu mempertahankan harga Bitcoin. Jika nanti CPI-nya kalau menurut uang receh itu jauh atau 6,3 atau 6,4 bahkan, ada kemungkinan Bitcoin akan terjun ke level support di bawahnya teman-teman. Maybe bisa di angka 18.700-an atau we never know the bottom untuk Bitcoin pada minggu depan teman-teman. Uang receh masih cukup biris memang untuk time frame yang lebih singkat. Nah, selain itu, uang receh juga mengindikasikan untuk time frame yang lebih panjang teman-teman. Meskipun secara time frame singkat uang receh masih berpikiran Bitcoin itu biris bisa menyentuh ke 18.000 mungkin, atau ending dari WFC-nya ini sebenarnya bukan di 19.700 melainkan di 18.000. Uang receh secara garis panjang uang receh masih tetap berpikir bahwa ini adalah bullish. Karena menurut Elliott Wave Theory, sekali lagi kita memang sudah ending di wave kelima atau menyelesaikan satu wave secara major, dan kita sedang berada di dua wave koreksi atau ABC corrective pattern, dan kemungkinan hari ini kita akan menyelesaikan yang namanya wave C dari ABC corrective patternnya, dan ada kemungkinan setelah ini kita akan naik menuju wave ketiga yang tentunya kita sama-sama tahu jarak wave ketiga itu lebih jauh ketimbang wave pertama ya teman-teman. Artinya dari angka sekitar 15.000 bisa ke 25.000, untuk wave ketiga bisa lebih jauh lagi dari kenaikan sekitar 10.000 US dollar teman-teman. Maybe di posisi sekarang 20.300 Bitcoin bisa ke 30.000, 32.000 atau lebih atas dari 32.000. Itu adalah pandangan uang receh sendiri di time frame yang lebih major atau lebih lama teman-teman. Secara singkatnya uang receh masih cukup biris, apalagi melihat keadaan makroekonomi yang serba tidak mendukung untuk perkembangan Bitcoin ke depannya. Nah, kita sama-sama saksikan apa yang akan terjadi terhadap kripto aset yang nomor wahid ini teman-teman. Kita sama-sama simak apa dan probabilitas apa yang bisa kita manfaatkan dari pasar yang seperti ini. Nah, sekian dulu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, yuk dibantu subscribe, dibantu like, dibantu komentar, dan thank you for watching this video. See you on the next video.